Bapak, Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum memulai webinar pada siang hari ini, marilah kita membacakan doa bersama agar acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang dibagikan oleh para narasumber. Doa akan dipimpin oleh Saudara Ainul Yakin. Kepada yang terhormat Saudara Ainul Yakin, kami persilahkan. Mas Ainul masih di mute. Mas Ainul masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita bersama diberikan kesempatan untuk berbagi cerita dalam rangka memperingati Hari Buruh May Day dengan tajuk Serikat Pekerja Bukanlah Musuh Pengusaha. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya memandunya secara Islami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abatuka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah, pada siang yang berkah ini, kami menengadahkan tangan dan bersyukur kehadirat-Mu, mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan dicukupkan atas segala sesuatu, serta nantinya dapat mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami berdoa untuk setiap tangan yang bekerja, setiap keringat yang jatuh, dan setiap usaha yang telah membangun dunia ini. Limpahkanlah keberkahan-Mu kepada mereka. Berikanlah mereka kehidupan yang layak. Berikanlah mereka kesempatan untuk hidup dalam martabat dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, mohon Engkau limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Berikanlah kelapangan di hati dan pikiran kami,
Kuatkan saudara-saudara kami dalam menjalani hidup ini. Bahagiakan mereka. Mohon ampun atas segala dosa dan khilaf dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Ainun atas doa yang sudah dipanjatkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki sesi utama, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Triwidodo SH-STMH. Kepada yang terhormat Bapak Triwidodo SH-STMH, kami persilakan. Terima kasih. Dengar ya suara saya? Kedengaran? Terdengar Bapak? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kita hormati bersama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang nanti sekaligus sebagai narasumber, Bapak M. Samroni, SOS MSI. Terima kasih Bapak hadir kembali, kita ketemu meskipun ini melalui Zoom. Yang saya banggakan narasumber dari perwakilan perusahaan PT Lintek Duta Pratama, Ibu Noni Ayu Dwi Damsyah, dan Ketua PUK Serikat Pekerja Kahutindo PT Lintek Duta Pratama, Bapak Imam Syafi'i, serta yang saya banggakan pula peserta Zoom yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua dapat bersatu di sini dalam Zoom ini dengan tema yang cukup unik, berbagi cerita. Nanti ceritanya apa saja, Pak Samroni nanti yang banyak cerita. Hadirin yang saya hormati, kita semua telah melalui fase-fase terkait dengan Hari Buruh 1 Mei. Kita peringati bersama. Saya tahu banyak hal yang sudah dilakukan Kabupaten Lamongan atas laporan pengawas kami. Kebetulan ini agak ada superiornya pengawas saya ini yang di Lamongan. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengadakan acara-acara giat bersama-sama dengan APindo dan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Lamongan yang dengan hasil keharmonisan dalam fungsi tripartitnya terlihat sangat menonjol, sangat bagus. Hari ini masih dalam rangkaian kegiatan Hari Buruh 1 Mei diperingati. Gagasan ini mengenalkan kepada kita, masyarakat industri, kepada para pengusaha dan kiprahnya pekerja dalam organisasi yang baik di tempat kerja. Dengan judul Serikat Pekerja Bukan Musuh Pengusaha, ini harapannya adalah membawa angin kedamaian dalam tempat kerja, bahwa Serikat Pekerja Buruh bukan hanya berpikir tentang kesejahteraan saja, akan tetapi pekerja adalah organisasi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja dan di tempat kerja. Juga kalau bahasa saya itu sebagai talang, sebagai penyambung antara pekerja dengan pengusahanya. Agar pengusaha tidak sekedar melihat dengan ketakutan ketika serikat pekerja hadir di perusahaan. Karena diharapkan serikat pekerja ini bermanfaat bagi perusahaan dan pengusaha. Serikat pekerja yang mengolah anggotanya baik soft skill maupun pelatihan praktis, sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya guna serta daya jual hasil produktivitas yang baik. Begitu juga perusahaan sebagaimana pengusaha dapat mengolah bibit-bibit anggota serikat yang baik untuk mendukung pengusaha bukan hanya sebagai buruh tetapi sebagai teman bicara, sehingga yang baik antara pengusaha dan pekerja tercipta dengan harmonis. Inisiasi tentang webinar ini sangat baik bagi perkembangan hubungan industrial,
bukan hanya terpenuhinya hak kebebasan berserikat dan hak kesejahteraan saja bagi pekerja, tetapi membuka wacana keberhasilan perusahaan dalam mengelola peningkatan produktivitas dengan hadirnya serikat pekerja di tempat kerja. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada inisiator kegiatan ini dan para narasumber yang berkenan meluangkan waktunya. Kepada para peserta, semoga menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum berakhir, saya berpantun satu ya. Kasih cakepnya. Ya. Bunga mawar di taman indah, Cakep. wangi semerbak di hati gembira. Cakep. Cakep. Serikat pekerja, perusahaan maju, kesejahteraan terjamin. Cakep. Salam Lamongan Megilan. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Triwidodo SHSTMH atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi pembuka semangat kita dalam sesi diskusi pada siang hari ini. Bapak, Ibu peserta webinar yang kami hormati, hadir bersama kita 3 narasumber yang kompeten dan mewakili dari berbagai sisi dalam hubungan industrial. Narasumber yang pertama yakni Bapak M. Zamroni SHOS MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang akan memberikan perspektif dari sisi pemerintah dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial. Narasumber yang kedua ada Ibu Noni Ayudamsyah. Beliau merupakan HRD dari PT Lintek Duta Pratama yang akan berbagi pandangan dari sisi pengusaha dan juga dunia HR mengenai peran serikat dalam dunia kerja. Narasumber yang ketiga yakni Bapak Imam Syafi'i. Bapak Imam Syafi'i merupakan Ketua PUK SP Kahutindo PT Lintek Duta Pratama yang akan membawa cerita dan juga pengalaman dari sisi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak anggota. Dan sebagai pemandu jalannya diskusi pada siang hari ini adalah moderator yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yakni Ibu Nurainia Sylvia Indriani SHMH, pengawas ketenaga kerjaan Subkorwi Lamongan yang akan memastikan diskusi berjalan hidup dan juga objektif. Tanpa berpanjang kata, mari kita masuk ke acara inti sharing session. Untuk itu, kepada Ibu Nurainia Sylvia Indriani SHMH, kami persilahkan untuk membantu jalannya diskusi pada siang hari ini. Selamat berdiskusi dan juga menyerap inspirasi. Terima kasih Mbak Rizky Amelia, luar biasa sekali MC saya hari ini. Ini MC andalan kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam Yang saya hormati Bapak Triwidodo SH STMH selaku Kabid Pengawasan dari Disnaker Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati juga Bapak Zamroni SHOS selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Teman-teman narasumber yang sudah mensupport kegiatan hari ini dari PT Lintek Duta Pratama, ada Mbak Noni, ada Mas Imam. Selamat bergabung, selamat datang di area Zoom kita. Sekedar melaporkan Pak Kabid, jadi di Kabupaten Lamongan itu ada namanya Forum HR Lamongan. Kalau biasanya bertemu dengan saya itu di komunitas K3 Lamongan. Forum HR ini sempat tenggelam beberapa waktu yang lalu karena kebetulan koordinatornya, ketuanya pada saat itu Pak Budi Zaman. Beliau kapundut, dan sudah agak tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi ini ada Mbak Noni yang luar biasa. Dia selaku sekretaris pada saat itu, seingat saya ya, sekretaris Forum HR ini, ya kita ingin membangkitkan kembali gironya bahwa Forum HR Lamongan ini adalah diskusi kita, tempat kita diskusi, tempat kita curhat. Makanya kenapa yang dulu kita namakan ngobras, karena lama tidak ada jahitan, Pak. Jadi akhirnya ngobrasnya berhenti. Nah, sekarang kita mengambil segmen dengan berbagi cerita, bahwa di sini nanti saya akan memoderatori Bapak Kadis dan teman-teman yang lainnya. Kita akan berbagi cerita. Enteng-entengan, tidak perlu abot-abotan, yang penting diskusi kita jalan bahwa hari buruh itu pasti akan sangat sekali mindset kita kalau hari buruh ini hari rayanya pekerja. Hari rayanya teman-teman yang sudah bekerja, kita ingin bersenang-senang di hari buruh. Nah, pasti di dalam kelompok buruh itu ada namanya serikat pekerja.
Hari ini tak lupa juga saya menyampaikan selamat datang izin, maaf terlupakan ini tadi ada Pak Hari selaku Ketua DPC Serikat Pekerja Kautindo di Lamongan. Kebetulan tadi terlihat awal sekali sudah hadir Pak Hari. Ini pasti di BCI masih akhirnya datang. Ini datang di Zoom. Terima kasih. Iya. Diskusi kali ini kita ingin mengangkat tema bahwa serikat pekerja itu bukan tanda sama dengan dikasih garis. Karena di satu sisi banyak yang masih beranggapan bahwa serikat pekerja itu musuh pengusaha. Ya. Maka kali ini kita ingin mencari sisi lainnya bahwa serikat pekerja itu adalah bukan musuhnya, tapi kita adalah di dalam tempat kerja. Harapan-harapan itu timbul. Kenapa? Karena semakin tahun semakin berkembang sistem bagaimana kita mencapai hubungan industrial yang harmonis dalam tempat kerja. Ya. Untuk yang pertama, narasumber lama di Kabupaten Lamongan, ya, energi dengan kami, Bapak atau dengan berbagi ceritanya, dia ingin bercerita bagaimana mengharmonisasi hubungan industrial dari sisi pemerintahan. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Jamroni, mungkin 30 sampai 45 menit ke depan Oke, bisa kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang saya Waalaikumsalam. hormati, oke, yang saya hormati Pak Tri Widodo, oke, alhamdulillah bisa ketemu, bisa silaturahmi melalui Zoom ini Pak Tri, oke, selaku tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dan yang saya hormati juga kebetulan di narasumber yang lainnya, ini ada Mbak Noni Ayu Dwi Damsyah, ya, merupakan dari HRD dari PT Lintek dan sekaligus dari Mas Imam Syafi'i, ya, selaku KPU Kautindo di Lintek, dan Mbak Silvi ini terutama moderator sekaligus pengawas tenaga kerja di Kabupaten Lamongan Provinsi, ya. Dan ini saya melihat juga rekan-rekan semuanya yang hadir di Zoom ini, dan tak lihat juga ini yang ada di kamera saya ini ada Pak Wardi ini. Pak Wardi. Assalamualaikum Pak Wardi. Yang selalu menemani saya. Mungkin paling hafal kalau di ruangan saya ini Pak Wardi, ya. Oke. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri juga bahwa kalau saya melihat judul diskusi kita pada siang hari ini, yaitu Serikat Pekerja ini hashtag musuh pengusaha. Nah, ini juga apa namanya judul yang sangat menarik sekali. Yang menarik sekali kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri, pemerintah Kabupaten Lamongan terus berusaha, berupaya bagaimana kita menarik investasi di pemerintah Kabupaten Lamongan. Investasi di Kabupaten Lamongan ini terutama khususnya terutama perusahaan-perusahaan yang terkhususkan yang mengedepankan terhadap pemanfaatan tenaga kerja yang banyak, atau dalam artian bahwa memanfaatkan tenaga kerja lebih banyak memanfaatkan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Karena apa? Tentu endingnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran terbuka yang ada di pemerintah Kabupaten Lamongan atau di Kabupaten Lamongan, dan sekaligus terutama meningkatkan tingkat perekonomian yang ada di Kabupaten Lamongan. Nah, hal-hal semacam ini tentu sangat dibutuhkan sekali, ya, harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha dengan juga dengan pemerintah Kabupaten Lamongan. Ya, hal-hal semacam ini tentu hubungan industrial ini sangat dibutuhkan, ya, hubungan industrial antara pemerintah, antara pengusaha dan juga antara pekerja. Ya, terbukti kemarin meskipun saya baru di sini, Pak Silvi, belum genap setahun, tetapi saya terus berupaya dan belajar melalui teman-teman dari serikat.
apakah itu dari Kautindo, ya, apakah itu juga dari SPSI, dan kadang kita juga diskusi dengan teman-teman pekerja yang lainnya. Apa sih yang sebenarnya yang mereka kehendaki? Nah, dan alhamdulillah komunikasi bisa berjalan dengan baik. Beberapa kali kita lakukan komunikasi, koordinasi, ya, terutama dengan rekan-rekan serikat, apakah itu SPSI, apakah itu dengan Kautindo, dengan berbagai elemen atau kegiatan yang lain. Ya, kita mungkin di sisi lain dengan memanfaatkan waktu-waktu yang ada, mungkin waktu senggang atau waktu libur atau waktu yang lainnya, kita bisa melaksanakan koordinasi, kita bisa melaksanakan komunikasi dengan rekan-rekan serikat. Kita sendiri terus terang aja tidak mungkinlah perusahaan atau investasi bisa berkembang dengan baik tanpa adanya para pekerja. Ya, tanpa adanya para pekerja yang saat ini sedang berupaya bagaimana memenuhi target produksi, memenuhi target keuntungan dari perusahaan. Dan saya juga sangat berterima kasih melalui pengusaha yang tergabung dalam Kautindo yang ada di yang Apindo yang ada di Kabupaten Lamongan. Salah satunya ini kebetulan juga ada Pak Warti, nanti mungkin juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan juga, terutama bagaimana kita mengkolaborasikan dengan baik antara pekerja, antara pengusaha dan pemerintah. Kita sendiri selaku pemerintah terus berupaya bagaimana antara pekerja, pengusaha ini bisa seirama dengan baik sehingga terutama bisa menciptakan iklim kondusif yang ada di pemerintah Kabupaten Lamongan atau di Kabupaten Lamongan sehingga bisa menarik investor yang ada di luar. Salah satu kunci utama tertariknya investor di Kabupaten Lamongan adalah kondusif di kabupaten dan sekaligus permudah izin yang ada di kabupaten, mempermudah izin-izin usaha yang ada di pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk meningkatkan investasi yang ada di kabupaten ini. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita koordinasikan, kita kembangkan terus, ya, sehingga hubungan antara pemerintah dengan pengusaha maupun dengan pekerja atau serikat pekerja ini bisa harmonis, sehingga jangan sampai nanti di sini terjadi bahwa justru pekerja ini sebagai musuh pengusaha. Justru kalau bisa ini harusnya ini akan menjadi bahwa pekerja ini sebagai mitra dari pengusaha sehingga bisa menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Itu mungkin beberapa hal yang untuk mengawali pembuka kegiatan diskusi kali ini. Terima kasih, Pak Silvi. Ya, terima kasih Pak Kadis. Sedikit banyak kita menyerap apa yang disampaikan beliaunya, bahwa kunci utama kita adalah kondisi yang kondusif. Bagaimana pekerja dengan pengusaha itu bisa berjalan beriringan. Ya, saya ingin mengucapkan selamat datang Bendahara Apindo Lamongan ini ya, Bapak Suwardi Rohim. Next sponsor kita ini. Ya. Jadi hari ini, jadi sponsor itu tidak harus berhubungan dengan uang, tidak berhubungan dengan materi, tapi sponsor kita adalah tentang keilmuan. Maka hari ini kita mengambil keilmuan itu dari PT Lintek Dutra Pratama, di mana beliau juga support dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Pak Kadis, untuk tanya jawab nanti kita kolaps di terakhir, sekalian langsung materi dulu semuanya, nanti tinggal tanya jawab. Untuk materi yang kedua, untuk kisah-kisah selanjutnya, kisah-kisah romantis di dalam tempat kerja, bagaimana pengusaha itu bisa berjalan beriringan. Mungkin satu contoh yang dulu sempat viral, sempat rame, mungkin di awal-awal Lintek berdiri di Lamongan, ya berbenturan itu pasti. Tapi ketika sudah berbenturan itu saling berpelukan, biasanya seperti itu. Nah, ini kita akan melihat cerita-cerita itu, ya, akan melihat cerita-cerita itu dari Mbak Noni Ayu Dwi Damsa. Beliau adalah HRGA Supervisor dari PT Lintek Dutra Pratama. Dipersilakan Mbak Noni, 30 menit ke depan. Silakan, Noni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dari instansi, dari serikat maupun dari rekan-rekan HR yang ada di Lamongan dan di luar Lamongan.
Terima kasih Bu Silvi sebelumnya atas kesempatan untuk bisa sharing dalam grup discussion ini. Mudah-mudahan grup ini menjadi majelis kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin. Mungkin di sini sedikit saya menceritakan ya sejarah bagaimana kita bisa akhirnya berharmonisasi dengan teman-teman serikat. Kebetulan saya di Lintek ini kurang lebih sudah 14 tahun di posisi HRD dan sekarang berkembang menjadi HRGE. Di awal-awal kami ada di Paciran, Lamongan khususnya, kami ini belum ada serikat seperti itu. Karena dari segi bisnis maupun tenaga kerja itu juga masih nggak terlalu banyak seperti sekarang. Dulu waktu saya masuk di sini tuh kurang lebih karyawan 50 sampai 70 orang, kemudian berkembang terus sampai puncaknya itu kita pernah ada di 800-an karyawan gitu. Nah, di awal-awal itu kami memang hubungannya tidak langsung baik ya, Bapak Ibu. Kami seperti yang diceritakan Bu Silvi itu ya sempat eh, ada gesekan lah seperti itu. Cuman ya namanya hubungan tidak kenal maka tak sayang ya. Maka kami anggap di awal itu kita memang belum saling mengenal seperti itu. Waktu ada serikat pekerja di sini itu kami memang menanggapinya hampir sama dengan rekan-rekan yang lain. Kami ya sedikit antipati ya, karena pastinya nanti ribet, banyak tuntutan, kemudian nggak fokus bekerja dan sebagainya. Sehingga kami tuh agak sensitif seperti itu. Cuman seiring berkembangnya eh, apa bisnis kami yang cukup berkembang, kemudian banyak karyawan yang masuk juga, dan kami melihat juga komitmen teman-teman serikat ini memang betul-betul apa baik seperti itu. Mulai dari yang awalnya kita jarang berdiskusi menjadi ada diskusi yang rutin, kemudian kami juga ada wadah, jadi kami ada namanya meeting mingguan untuk bahas masalah isu-isu apa yang ada di Lintek, kemudian target-target pekerjaan dan sebagainya itu kita sharing dalam weekly meeting seperti itu. Dan alhamdulillahnya dalam forum itu tadi teman-teman serikat itu berkomitmen untuk menjadi mitra. Jadi mereka tidak menjadi musuh tapi menjadi mitra pengusaha seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita bersama-sama melihat visi dan misinya perusahaan. Jadi visi misinya Lintek itu apa? Kita sharing dalam forum itu. Kemudian keinginannya tenaga kerja dalam artian diwakili oleh PUK ini itu apa? Itu kita benar-benar komunikasi dua arah seperti itu. Jadi dari manajemen kita share apa saja visi misinya, kemudian target-target pekerjaannya, kemudian dari PUK juga menyampaikan apa-apa ini yang masih perlu diperbaiki dalam arti hubungan industrialnya, seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita bersama-sama membuat target-target yang sifatnya itu ada yang bulanan, ada yang target semesteran, seperti itu. Sehingga perusahaan itu bisa diyakinkan bahwasanya dengan adanya serikat di sini itu tidak justru memperkeruh keadaan, tapi justru membantu perusahaan dalam mencapai target-target itu tadi, seperti itu. Karena perusahaan kami bergerak di bidang jasa konstruksi, maka memang masing-masing proyek itu berbeda-beda schedule dan target dan kualitasnya. Sehingga kita itu mempunyai target-target schedule. Misalkan di bulan Januari kita target pengirimannya apa, kemudian target diproduksinya apa, itu kita sharing sama teman-teman serikat. Dan teman-teman serikat itu sangat membantu dalam artian menjaga disiplin dan produktivitas pekerja kami. Seperti itu. Jadi kami itu tidak, malah justru tidak turun langsung ke lapangan dalam arti mengejar target, tetapi kita tinggal colek aja serikatnya gitu. Kemudian serikat yang jalan gitu. Itu karena adanya
komunikasi dua arah tadi untuk menyatukan visi dan misi perusahaan gitu. Selain itu, karena kami juga sudah dibantu dalam hal peningkatan produktivitas, maka kami selaku perusahaan juga tidak menutup mata dalam hal kesejahteraan. Karena produktivitas itu sudah bisa dicapai, maka kami juga ada perbaikan-perbaikan dalam hal hubungan kerja dan juga kompensasinya. Gitu. Salah satunya adalah waktu kita perundingan PKB. Jadi justru kesejahteraan itu bisa kita kunci di dalam perjanjian kerja bersama. Nah, sebagai contoh perlindungan upah, kemudian asuransi kesejahteraan, kemudian kita juga ada namanya remunerasi. Jadi karena kami proyeknya itu di berbagai bidang dan wilayah, Bapak Ibu. Jadi ada kami di Papua, ada juga di Lombok, di Kalimantan. Nah, orang-orang yang akan kita tugaskan itu kita harus ada pengamanan. Nah, pengamanan dalam arti hak dan kewajibannya. Maka kita membentuk namanya remunerasi. Remunerasi ini dalam arti terkait masalah pendapatan. Jadi tunjangannya, kemudian uang makannya jika ditugaskan di luar kota itu seperti apa. Kalau di luar luar gerbang Kertasusila itu berapa, kalau di dalam area gerbang Kertasusila itu berapa, itu kita susun dalam remunerasi. Dan remunerasi itu kita masukkan di dalam PKB, seperti itu. Dan itu adalah produk hukum yang dalam prosesnya itu ada berembuk atau berunding antara pengusaha dengan serikat pekerja. Dan kami sangat bersyukur pada saat proses perundingan itu juga berjalan sangat baik, kondusif, sebab hak dan kewajiban dari pengusaha dan serikat atau tenaga kerja itu semuanya dirangkum di dalam PKB. Seperti itu. Itu salah satu bentuk perundingan yang sangat baik dengan adanya peran serikat pekerja di dalam perusahaan, terutama di PT Lintek. Seperti itu. Kemudian dari manajemen pusat juga sangat mensupport eh, s- karena teman-teman serikat itu dalam langkah-langkahnya dalam berorganisasi itu juga tidak ngawur tuh, dalam tanda kutip. Jadi mereka administratifnya, kemudian koordinasinya itu runtut atau terstruktur seperti itu. Sehingga kami sudah tidak perlu khawatir misalkan ada tugas pelatihan keluar, itu mereka ada surat menyuratnya seperti itu. Nah, seandainya itu tidak ada serikat, hanya istilahnya oknum-oknum saja, tentu kita akan kesulitan dalam mengendalikan itu. Nah, karena ada serikat, ada wadahnya, maka di organisasi serikat itulah yang mewakili ke manajemen seperti itu. Tentu produktivitas itu tetap menjadi acuan manajemen dalam hal mencapai target-target perusahaan. Nah, dengan adanya teman-teman serikat, itu produktivitas bisa kita capai karena kami ada namanya evaluasi. Seperti itu. Evaluasinya itu dari data PPIC, kemudian kita akan sharing kepada teman serikat bahwa minggu ini kita produktivitasnya sekian. Misalkan kita ada target bahwa satu orang per jamnya itu harus mendapatkan 4 kilo, maka ketika 2,5 kilo atau 3 kilo kita sudah warning serikat untuk, ayo ini harus lakukan apa namanya upgrade, entah itu dari skillnya, entah itu dari disiplinnya seperti itu. Kemudian kami juga di Departemen HRD menyusun namanya pelatihan Bapak Ibu. Jadi ketika mau ada karyawan kita yang ditingkatkan produktivitasnya atau itu demotivasi atau motivasi kerjanya itu menurun, maka kita harus melihat. Jadi kita nggak hanya fokus kepada punishment, tapi kita fokusnya kepada peningkatan skill seperti itu. Maka kami akan membuat assessment terkait masalah kebutuhan pelatihan. Nah, kebutuhan pelatihan itu selain dari HOD-HOD yang menyusun, kami juga sharing dengan teman-teman serikat eh, yang istilahnya mereka adalah pengawas. Ya, mereka adalah pengawas kedua setelah Bu Silvi ya. Jadi mereka mengawasi di dalam perusahaan
bahwasanya oh ya yang bagian ini itu memang apa namanya skillnya masih kurang atau di misalkan ada Iya, sebentar. Mungkin Mbak Noni kelempar keluar. Oh, sudah kembali lagi. Oke. lanjutkan ya Bu Sylvia. Oke, oke. Ya, jadi selain kita fokus kepada pelatihan, teman-teman serikat juga istilahnya mengawal hak dan kewajiban pengusaha. Dalam arti, kalau misalkan memang ada pelanggaran, maka teman-teman serikat itu bersifat objektif. Misalkan kita ada pelanggaran masalah indisipliner absensi. Kita akan istilahnya sharing kepada serikat ini, anggota kamu sudah terlambat masuk dalam bulan ini 4 kali. Ini akan kita berikan SP. Itu kita tembuskan kepada teman-teman serikat. Jadi serikat itu juga akan melakukan pembinaan seperti itu. Jadi selain HRD ada pembinaan dalam punishment itu, teman-teman serikat juga ada pembinaan untuk anggotanya seperti itu. Jadi dalam pembinaan karyawan dalam bentuk pelatihan maupun punishment, kami sangat terbantu dengan adanya teman-teman serikat pekerja. Seperti itu, Bu Sylvie. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya sedikit, Bu. Oh, langsung dengan Mbak Noni bisa Mbak di-share dari situ. Bisa? Bisa Mbak, ini sudah aku host kok. Bisa langsung dari Mbak Noni. Bisa. Silakan Mbak. Kalau langsung. Bisa di-share oh, dari situ Mbak Noni untuk apa share screen. Mungkin Sudah Mbak Noni ada di itu sudah saya share screen dari sini. Oke. Oke, jadi mohon izin kita Oke. sharing untuk PPT kita. Jadi ini peran serikat pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Oke, next, Bu Sylvie. Oke, next. Nah, sebenarnya latar belakang perselisihan hubungan industrial itu kira-kira ya untuk faktor-faktornya itu adanya ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan syarat kerja dan juga kurangnya pemahaman bagi pekerja terkait fungsi dan peran hubungan industrial. Jadi masing-masing dua pihak itu mempunyai peran yang penting. Jadi selain ada pemenuhan syarat, maka ada pemahaman dari serikat itu sendiri. Barangkali Bapak Ibu yang di sini di perusahaannya belum ada PP atau PKB atau mungkin yang sudah expired, maka kita harus update karena itu tuh menjadi salah satu faktor perselisihan. Seandainya kita semua perusahaan itu punya PP dan PKB dan itu dalam proses pengesahannya itu ada perundingan yang sesuai dengan peraturan, maka insya Allah kita akan bisa meminimalisir apa namanya miskomunikasi ya atau pelanggaran-pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan seperti itu. Itu. Next. Nah, peran uh, di sini ada 3 peran stakeholder yang cukup penting menurut saya. Yang pertama adalah pekerja, kemudian ada pemerintah, unsur pemerintah, kemudian ada unsur pengusaha.
Nah, pemerintah di sini selaku pembuat kebijakan, juga pengawas, kemudian pekerja di sini selaku yang kami butuhkan untuk mencapai target-target perusahaan, dan perusahaan juga membutuhkan pekerja itu sebagai aset, kemudian membutuhkan pemerintah sebagai pengawas dan melindungi dalam hal eh, aturan hukumnya, seperti itu. Next, Bu. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang perlu sedikit saya jelaskan bahwa sarana HI itu SPSB, kemudian organisasi, ada LKS Bipartit, PP, PKB, perundang-undangan, dan lembaga PPHI. Nah, kebetulan di tempat kami juga cukup aktif, eh, ada LKS Bipartit. Jadi di LKS Bipartit ini juga anggotanya itu ada serikat, kemudian ada dari unsur Pemerintah. hanya pengusaha dan juga pekerja seperti itu. Jadi teman-teman yang dalam artian sudah ada serikat, kemudian ada statement, kan sudah ada serikat, nggak perlu ada LKS, kita malah repot-repot. Jadi nggak seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Jadi LKS itu juga bagian dari serikat pekerja seperti itu. Jadi yang teman-teman yang non anggota serikat itu bisa dikoordinir di dalam LKS bipartit seperti itu. Nah, di sini antara pengusaha dan pekerja itu melaksanakan atau menjalankan komitmen ya, fungsi daripada budaya berunding itu tadi untuk menjalankan hubungan industrial yang harmonis. Oke, lanjut, Bu. Nah, setelah apa namanya kondisi hubungan industrialnya harmonis dan kondusif, tentu saja kita bisa eh, istilahnya melihat nilai dari produktivitas karyawan itu sendiri. Jadi kalau itu sudah kondusif, produktivitasnya tercapai, maka kesejahteraannya itu juga bisa terjamin seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing unsur. Unsur pemerintah di sini yaitu menetapkan kebijakan, dan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya Bu Silvi di sini, meskipun kami dalam kondisi yang cukup baik hubungannya, Bu Silvi juga secara rutin mengecek ya, mengawasi, dan juga kami selaku pengusaha juga update terkait masalah peraturan-peraturan ke Dinas Tenaga Kerja seperti pencatatan kontrak PKWT, kemudian hal-hal lain yang sifatnya itu diskusi, karena alhamdulillah sampai hari ini kita zero konflik, Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini peran serikat atau SPSB itu mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban atau keberlangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, dan ikut memajukan perusahaan, memperjuangkan kesejahteraan keluarganya, seperti itu. Lanjut. Pengusaha dan organisasi mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, kemudian mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Nah, ini peran serikat sangat dibutuhkan di sini, bahwasanya perusahaan itu butuh mitra, Bapak Ibu. Bukan mereka yang butuh kita, sama-sama. Perusahaan juga butuh mitra, serikat juga butuh mitra yang baik dengan perusahaan, sehingga tercapai tadi itu demokratis, keadilan, dan kesejahteraan. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya di dalam perusahaan itu ada akar masalah terkait masalah rendahnya produktivitas. Salah satunya adalah proses yang tidak terstandarisasi, kemudian gangguan alur kerja, kemudian manajemen inventory yang buruk, keterlibatan karyawan yang minim,
dan kurangnya real-time visibility. Nah, salah satu yang saya sampaikan adalah keterlibatan karyawan itu minim. Jadi perusahaan itu bisa dikatakan tinggi pemborosan dan produktivitas karena kita tidak melibatkan karyawan itu secara penuh seperti itu. Jadi semuanya itu dihandle oleh manajemen secara 100% tanpa memberi ruang untuk karyawan terlibat di dalam mencapai target-target perusahaan. 85 karyawan tidak paham kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Hanya satu dari 10 ide improvement yang benar-benar diimplementasikan. Alhamdulillahnya di tempat kami, Bapak Ibu, kami selalu melibatkan dalam hal-hal ketenagakerjaan dengan serikat buruh. Sekalipun itu kegiatan-kegiatan yang non formal, seperti halnya setiap tahun kami ada kegiatan buka bersama. Kemudian kami juga ada kegiatan lomba-lomba Agustusan. Nah, itu semuanya kita bentuk, kita buat, kita rencanakan dengan serikat pekerja. Sehingga teman-teman serikat pekerja itu all out memberikan kontribusi atau ide-ide terbaiknya di dalam momentum-momentum itu. Jadi jangan sampai kita sebagai perusahaan tuh, nah karena perusahaan ini punya pengusaha ya pengusaha yang mengatur. Gak bisa seperti itu Bapak Ibu, sebab kita ini mitra. Kalau kita mitra, maka kita harus melibatkan. Sekalipun tetap decision maker-nya adalah pengusaha, karena menyesuaikan dengan kemampuan kami. Tetapi dalam langkah-langkahnya ke situ, kita harus melibatkan teman-teman pekerja. Karena bisa jadi ide terbaik itu eh, munculnya tidak hanya dari atas ke bawah, tapi bisa dari bawah ke atas, seperti itu. Selanjutnya, Bu. Nah, penyelarasan organisasi eh, dari atas sampai ke bawah itu membentuk kinerja yang tinggi jika dikomunikasikan dengan baik dengan SP. Jadi strategik perusahaan seperti yang disampaikan dalam slide ini, itu ada visi misi, strategi, kemudian nilai-nilai organisasi itu harus kita komunikasikan. Jangan sampai itu menjadi konsumsi di internal manajerial atau manajemen tanpa tenaga kerja itu tahu bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang paling atas jika yang di bawah-bawah ini tidak kita kasih tahu, tidak kita informasikan. Selain strategik intent itu ada namanya business plan. Jadi bisnis plannya kita tuh seperti apa? Misalkan di situ ada perusahaan yang bergerak di bidang industri medis, ada juga di produk makanan, produk sandal dan sebagainya. Itu harus menyampaikan visi misi seperti apa, kemudian bisnis plan ke depannya seperti apa. Setelah itu dua unsur itu disampaikan, ya unsur selanjutnya adalah operating modelnya. Itu juga harus disampaikan bahwa wewenang dan tanggung jawab pengusaha itu di mana, wewenang dan tanggung jawab serikat atau buruh itu di mana. Sehingga kedua belah pihak itu mengetahui dan saling menghargai. Kemudian ada kapabilitas dan culture ya, jadi budaya kerja. Budaya kerja itu sangat penting untuk dikomunikasikan dengan teman-teman serikat sebab nanti mereka harus menyesuaikan. Oh, budaya kerjanya PT Lintek itu seperti ini, seperti ini. Misalkan kami mengedepankan masalah produktivitas di bidang religius, maka mereka harus bisa beradaptasi dengan nilai-nilai culture perusahaan kita. Seperti itu. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada kami simpulkan itu ada 4. Yang pertama kesehatan tubuh, di mana pekerja itu akan bisa produktif jika dia sehat. Maka dari itu perusahaan harus menjamin masalah jaminan kesehatan mulai dari pemeriksaan secara berkala, kemudian asuransinya, kemudian juga kita bisa memberikan vitamin-vitamin yang diberikan secara periodik.
PT sendiri, kami ada pemberian susu dan vitamin untuk pekerja. Selain itu, kami juga menjamin bahwa satu hari pekerja itu masuk ke PT Lintek, maka hari itu juga kami registerkan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai jaminan untuk pekerja itu sendiri. Dan ini juga bisa dikawal oleh teman-teman serikat, bahwasanya kami akan memberikan hak-hak pekerja itu ketika hari pertama dia masuk. Jadi mungkin di beberapa perusahaan ada yang menunggu 3 bulan bekerja, ada yang menunggu 6 bulan bekerja baru didaftarkan. Maka di PT Lintek ini kita pastikan hari itu bekerja, hari itu kami daftarkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah motivasi. Setelah karyawan itu sehat, maka kita pastikan ada motivasi. Motivasi itu baik dari lingkungan kerjanya maupun dari pimpinannya. Motivasi sendiri juga ada berbagai bentuk ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah keamanan jaring upah. Nah, kami di PT Lintek juga ada namanya struktur skala upah yang kami buat setiap tahunnya di bulan Oktober dan itu berdasarkan kemampuan perusahaan, perundingan, dan update kenaikan upah. Nah, dari situ kami harapkan dengan adanya remunerasi dan jaring aman upah, maka motivasi karyawan itu bisa tercapai. Selanjutnya di lingkungan dan rekan kerja. Kami juga akan memastikan bahwa lingkungan kerjanya itu positif dan suportif dan juga rekan kerjanya juga memiliki kemampuan motivasi yang tinggi seperti ada mandor, ada tukang yang itu nanti akan merangkul teman-teman di bawahnya seperti helper dan sebagainya untuk bisa termotivasi dalam bekerja. Teman-teman serikat juga mempunyai peranan penting dalam hal ini. Meskipun tidak ada dalam arti orang ini yang baru masuk itu akan dipaksa untuk menjadi anggota serikat. Di sini tidak ada seperti itu, tidak ada pemaksaan, tetapi di sini sifatnya suportif. Jadi serikat itu juga mensupport baik itu anggota maupun non-anggota. Nah, itu yang saya apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman serikat yang ada di Lintek. Kemudian yang terakhir, produktivitas itu bisa tercapai apabila alat atau penunjang itu juga disediakan dan terpenuhi. Sebagai contoh, ketika ada pekerjaan di ketinggian, maka alat-alat penunjang seperti body harness dan sebagainya itu memang disediakan oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, next, Bu. Nah, ini sedikit aja, mungkin nanti bisa dibaca setelah ini bahwa peran penting teman-teman serikat di dalam perusahaan adalah melindungi hak-hak pekerja, kemudian meningkatkan negosiasinya menjadi positif dengan adanya serikat pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Keempat, membangun tas dan kekuatan bersama. Kelima, mendorong demokrasi industri. Oke, next, Bu. Kemudian kita juga berdiskusi dengan serikat bahwasanya tantangan tenaga kerja ke depan itu cukup beragam dan cukup tinggi ya, sehingga kami bisa dibantu oleh teman-teman serikat untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja kami yang sudah senior maupun tenaga kerja yang baru atau calon tenaga kerja. Bahwasanya perubahan demografis, kemudian kemajuan teknologi, globalisasi dan peningkatan mobilitas tenaga kerja itu mempunyai dua pandangan. Jadi ada yang menguntungkan, ada juga yang kita harus upgrade, seperti halnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh teknologi, robot, dan sebagainya. Maka kita harus meningkatkan skill pekerja dalam artian untuk mencapai produktivitas itu. Nah, di sini saya juga berkomunikasi sama teman-teman serikat. Ketika Lintek itu membuka lowongan atau open recruitment, itu kami ada
job atau skill khusus apabila mau melamar. Sehingga teman-teman kami yang ada di dalam itu juga bisa meningkatkan skillnya. Karena kalau biasanya orang-orang yang sudah 10 tahun bekerja, 12 tahun bekerja itu di zona nyaman, Bu. Jadi kita harus ngasih tahu bahwasanya ke depan tuh lowongan Lintek itu ini. Kemudian skill yang harus dikuasai itu ini. Nah, sehingga nanti Mas Imam selaku ketua serikat itu nge-share itu ke anggota-anggotanya. Bahwasanya kita harus upgrade skillnya. Baik itu mau upgrade skill pelatihan di dalam perusahaan maupun mengembangkan skillnya dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Seperti itu. Next. Nah, tantangan dari manajemen atau talent war itu sendiri, biasanya karena ada permintaan yang tinggi, kemudian ada ekspektasi talenta, kemudian ada perubahan yang cepat. Oke, next. Nah, ini keterkaitan antara manajemen talent dan talent war, jadi menarik talenta, mengembangkan talenta dan keterlibatan mengenai retensi talenta. Next. Oke. Mungkin kita bahas sedikit mengenai pengembangan dan retensi talenta di Lintek. Jadi kita ada beberapa pola pengembangan dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini ada yang sifatnya in-house training, ada yang sifatnya training eksternal. Kemudian ada program pengembangan karir, itu membangun jalur karir yang jelas dengan memotivasi bagi talent. Kemudian insentif atau imbalan, memberikan penghargaan bagi karyawan yang memiliki kompetensi lebih, seperti itu. Nah, ini salah satu uh, bentuk training atau pelatihan dalam mengembangkan uh, talent-talent yang ada di Lintek, terutama untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, next, Bu. Nah, selain kami juga membutuhkan peran yang penting dari teman-teman serikat dan juga XR, kami juga didukung dengan peran kepemimpinan yang ada di dalam Lintek. Sehingga nanti tenaga kerja kita itu bisa mencapai performa kerja terbaiknya. Yaitu salah satu peran dari kepemimpinan itu adalah sebagai mentor, sebagai motivator, komunikator, dan pengambil keputusan. Alhamdulillahnya di PT Lintek mulai dari set manager, supervisor, asisten supervisor, semuanya itu sangat memperhatikan dalam hal mendukung talent-talent yang ada di dalam Lintek. Seperti kita ada evaluasi secara periodik, kemudian kami juga ada input masukan-masukan dari mandor-mandor bahwasanya ada karyawan-karyawan yang sudah mencapai skill tertentu itu untuk dipromosikan. Dan ketika ada promosi, kami juga melakukan CC informasi itu ke serikat, sehingga serikat itu juga bisa membantu memotivasi anggota-anggotanya. Seperti itu. Next. Oke, lanjut aja, Bu. Nah, yang terakhir adalah membangun budaya organisasi yang mendukung produktivitas di dalam Lintek. Kita percaya bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh kedua belah pihak. Salah satu budaya organisasi kami adalah nilai kolaborasi. Jadi menciptakan lingkungan pekerjaan yang mendorong kolaborasi di dalam kerjaan tim. Seperti itu. Jadi tidak ada mandor yang istilahnya diktator atau supervisor. Jadi kita itu kolaborasi. Helper itu juga penting, tukang penting, mandor juga penting. Jadi semua yang ada di dalam Lintek ini penting dan kami harus berkolaborasi. Selanjutnya nilai yang kedua adalah pengakuan. Jadi kami memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi talent. Jadi selain kami ada promosi, kami juga ada reward-reward untuk karyawan kami yang berprestasi. Yang ketiga adalah kesenangan. Nah, setelah kita melakukan pengembangan, kolaborasi, pengakuan, maka kita harus ada sisi entertainnya, yaitu membangun budaya kerja yang menyenangkan dan tidak selalu formal, seperti itu. Jadi kami di dalam Lintek juga bersama serikat
membuat program-program untuk karyawan yang sifatnya entertain tapi masih sportif. Seperti kami kemarin di Idul Fitri kemarin atau Ramadan, kami ada lomba-lomba banyak jenisnya, ada tahfidz Quran untuk karyawan. Kemudian kami ada lomba azan. Yang terakhir kita ada lomba tausiah. Dan kebetulan yang tampil di dalam eh, PowerPoint ini adalah para pekerja kami yang menang lomba tausiah. Dan alhamdulillahnya akhirnya kami menemukan bakat dan minat karyawan selain bakat minatnya di pekerjaan atau teknis pekerjaan, ternyata mereka mempunyai bakat-bakat tahfidz Quran, ada bakat tausiah dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kolaborasi dengan serikat dan teman-teman LKS Bipartit, kita memberikan ya nilai-nilai entertain kepada pekerja kami sehingga motivasi kerjanya itu tinggi, tidak hanya turun dari remunerasi atau gaji saja, tapi dengan lingkungan yang menyenangkan, reward, kemudian ada apa agenda-agenda kegiatan yang bisa melihat bakat dan minat karyawan. Seperti itu. Next, Bu. Nah, ini sedikit aja tentang apa studi kasus tentang apa namanya performa ya, produktivitas di Google tentang strategi manajemen di era talent war. Oke, next, Bu. Nah, ini juga jadi head performance culture itu bisa mempengaruhi eh, produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi kita sebagai HR harus bisa menjembatani atau istilahnya kepanjangan tangan manajemen dan juga pekerja untuk bisa mencapai performance culture terbaik itu dengan kita berkomunikasi yang baik, dengan kita melakukan develop bersama dengan teman-teman serikat pekerja. Next. Kesimpulan dan rekomendasi dalam meningkatkan produktivitas bersama serikat pekerja, yaitu ada adaptasi, inovasi, tadi memprioritaskan hak-hak dan kewajiban talent, kemudian adaptasi dan inovasi, kemudian ada juga investasi yang berkelanjutan, dan fokus kita pada nilai-nilai atau kontribusi. Next. Oke, mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita dari PT Lintek antara hubungan kami yang harmonis, berkelanjutan, eh, menjadikan insight atau referensi yang baik untuk teman-teman HR di perusahaan lain. Jadi kita jangan antipati dengan serikat, bahwasanya kami membuktikan dengan adanya serikat di sini, kita tidak hanya berfokus pada kepentingan hak, tapi kita juga berfokus pada pencapaian visi dan misi perusahaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Noni, luar biasa sekali. eh Mungkin kalau kita Zoom ini susah ya, kalau mau applause untuk Mbak Noni gitu nggak bisa bareng-bareng gitu ya. Jadi silakan applause masing-masing untuk ah, narasumber kita, Mbak Noni. Beliau ini luar biasa sekali ya. Perlu dilihat juga di depan, nanti belum sempat terbacakan di depan. Coba Mas Admin paling depan. Nah, ini tolong di Zoom. Nah, kita tahu bahwa Mbak Noni ini sudah lama sekali berhubungan dengan saya, ya. Otomatis karena di Lamongan ya. Jadi beliau ini juga selain supervisor HRD, beliau juga memegang lisensi kader rumah ketenagakerjaan. Nah, ini yang ingin saya juga kupas di sini, teman-teman semuanya, bahwa selayaknya seorang HRD perusahaan itu memiliki kompetensi. Nah, sama halnya ketika kita bicara K3, di mana K3 itu juga ada kompetensi namanya ahli K3. Maka di sisi kepersonaliaan, HRD, kita memiliki sertifikasi yang namanya kader norma ketenagakerjaan. Nah, alhamdulillah Mbak Noni sudah tersertifikasi di situ. Maka langkah-langkah ini adalah beliau juga perwakilan, ya representatif dari kami yang namanya pengawas. Kalau tadi dikatakan Mbak Noni ada pengawasnya serikat, nah kalau serikat jadi pengawasnya Mbak Noni. Di sini Mbak Noni juga jadi pengawas sebagai perpanjangan tangan dari kami karena beliau adalah kader nomor ketenagakerjaan. Ini sekilas terkait dengan latar belakangnya Mbak Nuni. Oke,
pertanyaan untuk Mbak Roni disimpan dulu. Nanti kita akan lanjut ke Mas Imam. Sudah bergabung, Mas Imam. Bisa ditutup share screen-nya, Mas Admin. Ya, halo, Mas Imam. Sebelah mana ini ada Mas Imam? Sudah bisa dibuka mic-nya? Mas Imam bisa dibuka mic-nya? Ya, materi ketiga kita atau cerita-cerita ketiga kita nanti akan diceritakan oleh Mas Imam. Nah, Mas Mana? Imam ini adalah Ketua PUK Serikat Pekerja Kautindo yang kebetulan beliau bekerja di PT Lintek Duta Pratama. Ini dulu orangnya keras. Masuk pertama kali ke Lintek, maksudnya adalah tawuran. Ya. Bagaimana bersinergi dengan Pak Noni, bersinergi dengan PT Lintek, kita akan mendengarkan ceritanya beliau. Silakan, Mas Imam, waktu dan tempat saya Assalamualaikum. persilakan. Bisa masuk suara saya, Bu? Masuk, Mas Imam, monggo. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk waktunya ini. Jadi, alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung atas undangan dari Bu Silvi. Nah, semoga saya bisa menceritakan semua manfaat keberadaan serikat di perusahaan, terutama di Lamongan, tempat saya bekerja. Jadi sesuai dengan tema hari ini, ya apa ya, bercerita, berbagi cerita gitu. Jadi saya tidak akan bicara tentang teknik-teknik mendirikan serikat atau apa, dan intinya hari ini saya mau berbagi cerita tentang keberadaan serikat di perusahaan. Jadi awal tahun 2014, jadi keberadaan serikat di perusahaan saya, tempat saya bekerja ini mau 2014. Sedangkan saya sendiri masuk kerja itu tahun 2011, jadi ada sejak 3 tahun. Jadi merasakan juga nasib bekerja seperti apa di perusahaan, sampai akhirnya teman-teman semua berkomitmen, oke, kita bisa ikat bersama dengan semua tanggung jawab dan resiko. Akhirnya teman-teman siap seperti itu. Awal mula berdiri serikat juga tidak semulus sekarang gitu ya. Selalu konflik dengan apa yang kita suarakan. Kita selalu menuntut gini-gini, kemudian awal-awal setahun 2 tahun kita selalu ada konflik dengan manajemen perusahaan, karena memang mungkin waktu itu mungkin apa ya, jadi pemahaman kami kurang lah gitu. Jadi tentang serikat, tentang pengelolaan manajemen, tentang pengelolaan hubungan industrial dengan perusahaan. Lama-lama kita juga belajar bareng dengan manajemen perusahaan, akhirnya alhamdulillah dapat hubungan baik sampai hari ini. Semua aspirasi teman-teman yang di perusahaan selalu direspon dengan baik gitu. Sampai hari ini ya, jadi saya menjabat jadi ketua pun tidak ada yang mau ganti gitu. Nggak tahu kenapa ini, atau mungkin mereka nggak siap atau apa gitu. Cuma yang jelas mungkin semua pekerja terbantu dengan adanya serikat pekerja di perusahaan sebagai akses atau wadah komunikatif untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Jadi melalui serikatlah teman-teman pekerja bisa memberikan ide-ide atau menuntut kesejahteraan, tapi dengan jalan yang baik. Jadi alhamdulillah apapun
usaha kami, usaha teman-teman untuk mensejahterakan keluarga, alhamdulillah kita bisa memfasilitasi dan mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan dengan manajemen di perusahaan. Jadi walaupun sekarang serikat di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang ini sudah berjalan lancar, kita juga tetap bersemangat dengan teman-teman yang di luar yang masih butuh perlindungan, tapi mereka takut gitu. Sebenarnya mereka ingin masuk serikat, cuma mereka takut. Ketakutan pekerja atau teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan lain di tempat di luar tempat saya bekerja itu ternyata banyak sekali. Jadi mereka sebenarnya ingin bergabung dengan serikat. Cuman kadang-kadang tidak ada yang memfasilitasi, kadang-kadang dari pihak manajemen selalu ada tekanan dan sebagainya. Gitu. Seakan-akan mereka takut sekali dengan manajemen. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka masuk serikat atau bergabung menjadi anggota serikat, mereka akan mendapat kompensasi atau yang jelek dari perusahaan. Jadi perlu ditekankan bahwa teman-teman pekerja non serikat pun mereka juga banyak yang berpengalaman serikat pun mereka selalu ada ketakutan tersendiri. Ketakutan mereka tetaplah setiap pekerja yang sudah masuk jadi anggota serikat di perusahaan Linteng, terutama di Linteng, alhamdulillah teman-teman sekarang sudah mulai bisa merasakan kesejahteraan, mulai dari pengembangan upah setiap tahun bisa ada kenaikan upah sesuai dengan UMK atau bahkan dengan promosi-promosi jabatan yang sekarang sudah banyak dilakukan perusahaan di tempat kami bekerja. Alhamdulillah teman-teman banyak puaslah dengan pencapaian teman-teman dan usaha-usaha yang dilakukan teman-teman. Walaupun di perusahaan teman-teman tetap bekerja dengan lancar dan giat. Untuk teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan atau instansi lain di perusahaan di Lamongan, mudah-mudahan terutama HRD gitu ya, mudah-mudahan tetap memberikan ruang untuk semua pekerja atau serikat yang sudah ada di dalam perusahaan untuk selalu komunikatif dan kolaboratif dalam menentukan semua kebaikan perusahaan atau instansi tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan nanti by write hand atau melalui video. Juga nanti insya Allah saya bisa jawab, saya jawab. Oke, terima kasih Ibu Siap. Yuri. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Ini cerita bagaimana deritanya dulu, sekarang tinggal bahagianya. Sampai gak ganti-ganti ketua Serikate ya. Karena saking wis nyaman, wis iki ae ketuae. Mulai zaman perjuangan sampai merdeka. Ya, dari apa yang disampaikan Mbak Noni, disampaikan Mas Imam, kita melihat garis merah di situ bahwa ada satu titik ketika perusahaan dan serikat ini bisa duduk bersama, ya, bisa bergandengan tangan adalah di sisi kesejahteraan. Itu yang pertama. Bagaimana tadi disampaikan Mbak Noni menyatukan visi dan misi, ya, peningkatan kesejahteraan, lalu bagaimana pekerja itu juga terakomodir, mengetahui bahwa perusahaan ini punya aturan ini loh, ada PKB yang bisa disampaikan kepada teman-teman pekerja ikut juga membantu bagaimana produktivitas ini bisa naik, bagaimana Mas Imam selaku ketua itu mengakomodir ketika teman-temannya harus ndablek. Nah, serikatnya yang bekerja. Mereka juga ikut nutuk, ikut ngatur pekerjanya. Kenapa?
teman-teman rodok dablek kalau bekerja. Nah, ini adalah sisi-sisi menarik ketika di situ. Nah, ini yang nanti akan ditangkap oleh Pak Kadis Naker di situ bahwa ada hubungan industrial yang kondusif antara pekerja dengan pengusaha. Monggo, teman-teman yang ingin berdiskusi dengan Mbak Noni, dengan Mas Imam dan Pak Kadis, silakan bisa membuka mic-nya. Mas Hari Silakan. mungkin izin. Ada, Mas Hari masih ada di sini? Sepertinya tidak ada tadi, Mas. Sudah keluar nih. Masih ada Mas Hari? Halo? Mungkin ada Mas Hari di sini, bisa memberikan gambaran juga. Ya. Dari teman-teman Apindo dulu. Monggo, Pak Suwardi. Tadi ada kelihatan Pak Suwardi. Masih ada di sini, Pak Suwardi? Pak Suwardi, perwakilan dari Apindo Lamongan. Mana Pak Suwardi ini? Oh, tidak ada ya. Oke, Pak Suwardi sudah kelempar juga sepertinya ya ini. Aku tidak ada. Oke. Oke. Silakan. Mungkin dari teman-teman ingin ada yang mau ditanyakan. Ada Mas Beni dari SMI. Ya, silakan. Mas Beni, dipersilakan. Ini karena perusahaan baru. Ada Mas Fauzan juga. Silakan. Jadi menarik sekali ketika kita berbicara serikat pekerja itu. Ketika pertama yang mereka datang adalah kita ditakuti. Ya, dianggap bahwa ngeruweti. Akhirnya bisa berjalan beriringan. Oke. Silakan. Ada dari teman-teman yang mau menyampaikan tanggapannya? Pak Hartono, silakan Bapak. Nah, ini orang lama yang muncul kembali sebenarnya. Lama di daerah lain masuk ke sini jadi baru, Pak. Ya. Monggo, Pak Hartono. Ini HR lama ini. Silakan. Terima kasih Bu Silvi atas waktu yang diberikan. Saya sangat ini terkesan dengan berbagi cerita serikat pekerja, serikat musuh pengusaha itu sebetulnya kalau kita dulu sebelum ini saya ceritakan di perusahaan sebelumnya Monitin Ibu. Oke, silakan. Saya juga di HR juga sebagai struktur PUK di perusahaan. Terus itu di KAUT juga, di KAUTindo. Saya aktif juga di DPC juga, di Mojokerto. Setiap ada kegiatan di DPC saya pasti hadir. Tujuannya ya satu itu di mana, satu sisi di saya sebagai manajemen, mewakili manajemen, satu sisi saya juga mewakili tenaga kerja. Dengan judul Serikat Pekerja, ini kan sangat bersinergi sebetulnya kalau kita sama-sama mengetahui, memahami. Intinya kita kalau sama-sama memahami dengan kondisi perusahaan, dengan kondisi tenaga kerja, ini sangat-sangat sangat-sangat kondusif kalau memang mereka sama-sama dari ketua PUK-nya maupun dari manajemennya, kita sebagai penjembatan antara mereka tersebut. Jadi sangat sangat bagus. Ini tadi contoh yang disampaikan dari PT Lintek juga sangat-sangat bersinergi terkait mungkin memang dari awal mungkin banyak yang seperti itu. Dulu kita di perusahaan yang lama pun awal-awal memang banyak kondisi, pasti ada gesekan, ada benturan terkait dengan hak dan kewajiban. Sama-sama punya hak dan kewajiban karena perusahaan-perusahaan yang baru, kategori baru, terus ada serikat. Mungkin mindset kita awal-awal dulu ya memang sama sebetulnya. Tapi kalau sudah duduk bareng, sudah memahami culture perusahaan ataupun culture di serikat, sama-sama kalau sudah memahami, saya yakin sama seperti di Lintek juga seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu, tanggapan saya sangat setuju kalau terkait serikat ini jangan dianggap kita sebagai partner sebetulnya, dianggap musuh ataupun seperti apa, mindsetnya harus dirubah.
Asal ketua PUK pun itu harus memahami culture perusahaan, itu aja sih sebetulnya. Oke. Itu Berimbang aja, ya terima Pak kasih. Hartono nggih. Ya, saya masih aktif juga sebetulnya kalau di serikat. Oke, siap Pak Hartono. Berarti harus berimbang kan gitu seperti yang diceritakan Pak Noni dan Pak Imam tadi. Kita berimbang. Ya, harus Oke. berimbang, tahu sama tahu dari ketua PUK, terus sama culture perusahaan harus sama-sama tahu. Kalau sama-sama memahami mungkin kondisi perusahaan, badan usahanya seperti ini, terus dari ketua PUK-nya memahami, itu pasti nanti ada berkesinambungan, dari bersinergi seperti itu. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Dari teman-teman yang lain yang mau berpendapat juga, monggo. Silakan. Ini yang membuka mic-nya dari RSML. Ada? Mic-nya terbuka tapi tertutup kameranya. RSML, ada? Ya. Serikat pekerja pun juga tidak serta-merta harus berafiliasi dengan di luar. Jadi ada contoh di sini, kebetulan ada Mas Agung sepertinya di sini ya. Mas Novian Agung dari Maju Melaju. Beliau juga ada serikat pekerja dalam tempat kerjanya, tidak berafiliasi dengan serikat pekerja di luar, mereka membentuk sendiri. Jadi ketika berbicara serikat pekerja, dari apa yang disampaikan tadi itu luar biasa sekali bahwa ada apa namanya pengawasan-pengawasan secara bergantian, bagaimana pengusaha juga mengawasi serikat, serikat juga mengawasi pengusaha. Tadi berimbang seperti yang disampaikan Pak Hartono. Ada yang disampaikan teman-teman? Saya kembalikan dulu ke Pak Kadisnaker untuk memberikan tanggapan dari apa cerita-cerita dari teman-teman Lintek. Monggo Pak Kadisnaker, Pak Jamroni. Pak Yamroni, monggo Pak. Mic-nya belum terbuka Pak. Yang sewu. Oke. Nah, terima kasih. Tadi sudah banyaklah disampaikan oleh Mas Imam, Pak Hartono. Memang saya juga sangat apresiasi lah, terutama memang eh, bahwa serikat itu sebenarnya ya memang sangat dibutuhkan, dalam artian bahwa mereka bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan seluruh pekerja yang ada di dalamnya, terlepas nanti itu dia berafiliasi dengan di luar perusahaannya atau di luar dengan serikat yang lain, tetapi pada intinya kayak tadi disampaikan bahwa eh, eh, laju-laju tadi itu. Nah, dengan yang lainnya ternyata ada juga yang serikat memang secara mandiri bisa berdiri di perusahaannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti terus terang aja dengan ini bisa melakukan koordinasi, bisa saling sharing dengan manajemen, sehingga nanti bisa apa yang menjadi harapan dari pekerja maupun harapan dari pengusaha itu nanti bisa nyambung. Nah, bisa nyambung. Ini yang kita harapkan. Nah, nanti tinggal bagaimana pemerintah ini nanti bisa menjembatani. Terutama tadi disampaikan oleh Mbak Noni tadi, bagaimana kita PKP-nya sehingga nanti menjadi jembatan, menjadi ketentuan dalam rangka untuk mengatur pekerja maupun dengan pengusahanya. Nah, hal semacam ini loh yang kita butuhkan, ya kita pemerintah, sehingga menciptakan kolaboratif yang bagus antara pemerintah, antara pengusaha dan pekerja. Dalam tanda kutip bahwa jangan sampai nanti pengusaha itu merasa ketakutan dalam artian bahwa dengan berdirinya serikat justru nanti akan menjadi batu sandungan atau hambatan dari pengusaha itu, dari perusahaan itu. Itu Pak. Yang saya lihat beberapa kali kita komunikasi, beberapa kali kita koordinasi, ternyata memang apa namanya serikat ya kalau sudah diajak koordinasi ya juga bisa terlaksana dengan baik. Itu Mbak Silvi yang sedikit yang bisa tambahkan. Oke. Siap, terima kasih Pak Yamroni. Nah ini Kita Pak Wardi, kembalikan ini ada Pak Wardi ini. Pak Wardi sudah sudah rawuh gabung ya. ini. Pak Wardi sudah Rawuh gabung Pak ini. Suwardi. Hmm. Mana ini Pak Suwardi, monggo Pak Suwardi Ini dari Apindo ya memberikan Pak Wardi. gambarannya dari Apindo bagaimana serikat pekerja Iya, itu bisa bekerja sama dengan teman-teman iya. pengusaha. Monggo Pak Suwardi, di mana ini? Pak Suwardi, ini kembali lagi Pak Suwardi. Dibuka dulu Pak mic-nya Pak.
Pak Suardi mic-nya belum dibuka, masih di mute. Dibuka dulu Pak Suardi mic-nya. Sudah? Sudah Pak, Oke. sudah. Terdengar nggak ya? Wah. Silakan Pak Suardi memberikan pendapatnya Iya. berkaitan dengan serikat pekerja itu mendukung bagaimana Apindo juga bisa berjalan dengan baik. Silakan, Pak Suardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sempat menghilang karena lagi konsultasi. Ini ada panggilan Polda besok hari Selasa untuk proyek Nganjuk. Saya nggak tahu ini ya. Tegar Pabrik Pak baru, Pabrik pabrik baru coklat. Pak Wardi, pabrik baru. Pabrik baru Ya. Pak. Belum ada Wah. apa-apanya sudah ditekani. Aktif. Silaturahmi Bapak, silaturahmi. Silaturahmi. Baik, kalau kami dari sisi pengusaha, kehadiran serikat itu bukan hanya semata-mata sebagai wadah mereka untuk berserikat, tapi mereka memang seharusnya setiap perusahaan memang harus ada serikat, karena sebagaimana yang disampaikan Mbak Noni tadi, bahwa fungsi serikat itu paling tidak mengambil alih sebagian fungsi HRD dalam hal memberikan pemahaman kepada karyawan yang dalam hal ini menjadi anggota mereka. Contohnya karyawan yang indisipliner, ya, selain ada pembinaan dari HRD, tentu rekan-rekan PUK ini juga akan memberikan demikian. Kalau yang selama ini yang kami praktekkan dulu di Gersik, ya, jadi bila ada seorang pekerja karyawan yang melanggar, maka sebelum kami kasih punishment, itu pasti kami serahkan ke PUK dulu, bahwa ini ada anggotanya melanggar ini ABC, ya, dan kemungkinan perusahaan akan memberikan punishment ABC. Nah, bagaimana sikap PUK? Nah, nanti dari sikap PUK itu, apakah nanti punishment yang sudah kita rancang ABC ini berubah atau tidak, ya tergantung nanti bagaimana teman-teman serikat sebagai mitra perusahaan untuk dalam membina hubungan institusi yang baik di dalam perusahaan, yaitu. Jadi mungkin ya khususnya kalau di Lamongan mungkin untuk hubungan antara pengusaha dengan serikat ya mungkin belum semasif, seaktif di daerah lain, kecuali untuk tempatnya Mbak Noni, ya, kalau saya perhatikan, saya dengar tadi mereka memang betul-betul ya antara serikat dengan pengusaha itu ya sudah saya lihatnya sudah sehati gitu. Jadi tapi untuk yang lainnya, perusahaan yang lain belum. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini ya bisa memberikan pencerahan kepada perusahaan-perusahaan lain, khususnya HRD-nya, sehingga memiliki wawasan bagaimana ya seharusnya ya menjalin hubungan dengan serikat yang ada di perusahaan kita masing-masing. Saya kira itu sementara, Bu Silvi, Pak Zamroni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Suardi statementnya. Ya.
mungkin belum bisa fokus karena masih terbayang-bayang dengan pasukan coklat ini, jadi masih masih anunya mengawang-awang ke kiri kanan. Siap, Pak. Pintu saya terbuka 24 jam, Pak, di kantor, Pak. Untuk kita diskusi soal itu. Siap. Sabar Pak Iya. Wardi. Nggih. Sabar Pak Wardi. Silakan teman-teman yang lainnya yang ingin menyampaikan Apa? pendapatnya atau ada yang menyampaikan? Tadi kayaknya ada Mas Beni nih, MSMI nih. Nah, ini Mas Beni nih. Ini Mas Beni nih. Halo, bisa menyampaikan pendapatnya Mas Beni? Atau ada dari yang lainnya mau menyampaikan pendapatnya? Karena waktu sudah tinggal 10 menit lagi, mungkin ada yang mau sampaikan? Ya. Dan sesi ini adalah sesi berbagi cerita. Jadi memang diangkat sebagai cerita-cerita kita, bagaimana kita eh, apa ya bekerja sama dalam tempat kerja, bagaimana kita punya hiruk pikuknya tempat kerja kita pasti tidak berbenturan dengan regulasi yang ada. Harapannya dengan berbagi cerita ini tadi, apa yang disampaikan Pak Suwardi juga di terakhir tadi dikatakan ada eh, apa ya terbuka hati, terbuka pikiran-pikiran dari teman-teman semuanya bahwa segera kerja itu tidak sangat menakutkan. Ya Mas Imam ya, bisa kita bekerja sama, diolah, mengharmonisasi antara pekerja dan pengusaha sebagai apa? Sebagai fondasi. Agar apa? Agar perusahaan sukses, perusahaan bisa berproduksi dengan baik, pekerjanya juga bisa sejahtera. Itu eh, yang terekam dari apa yang disampaikan Pak Kades Naker Kabupaten Lamongan, Mbak Noni dari HRD PT Lintek, Mas Imam dari dari PUK Kautindo di PT Lintek. Jadi sebelum saya lempar lagi ini ke Mbak MC, jadi saya ingin mengambil benang merah di sini bahwa kerjasama antara pengusaha dengan pekerja itu adalah kesuksesan kita bersama, kesuksesan antara pekerja dan pengusaha, dan itu adalah peningkatan produktivitas serta peningkatan kesejahteraan. Jadi jangan pernah ragu ya, semua masalah bisa dibicarakan seperti itu. Terima kasih Pak Zamroni yang support hari ini, Mbak Noni, Mas Imam Syafi'i. Saya kembalikan lagi ke apa Mbak Kiki sudah hadir ya. Tapi sebelum Mbak Kiki, saya lempar ke Mbak Kiki, saya juga punya pantun tadi, seperti Pak Kabit. Nah, nanti tolong dicakepin juga ya. Ya, ini saya juga minta dicakepin kayak Pak Kabit tadi ya. Pengusaha bijak, visi jelas. Cakep. Membangun bisnis, menciptakan lapangan kerja. Cakep. Kesejahteraan pekerja terjamin, Cakep. perusahaan maju, masa depan cerah. Nah, Cakep. terima kasih cakepnya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi bulan depan. Oke, terima Ya. kasih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Kiki. Mbak Kiki sudah ada di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga Ibu Silvi selaku moderator atas diskusi yang sangat inspiratif dan juga membangun pada siang hari ini. Semoga sharing session pada siang hari ini menjadi titik awal kolaborasi yang lebih baik lagi antara pengusaha, pekerja, dan juga pengawas ketenagakerjaan di Lamongan dan juga di Jawa Timur. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa foto dulu Mbak Kiki. Foto dulu ya Pak, Bu. Tolong dibuka kameranya. Mohon untuk Tolong dibuka kameranya semua. dibuka kameranya semua untuk Saya berfoto. mau foto untuk dokumentasi. Buka kameranya. Mbak Titis kameranya, Mas Beni. Sudah? Yo. Ini pakai pause Lamongan Megilan, Bu. Oh iya dong. Oke. Ini karena kita semuanya di Lamongan, jadi Lamongan Megilan. 1, 2, 3. Berapa slide Mbak Kiki? Kayaknya 3, Bu. 3. Mas Adi ada berapa slide? Ayo silakan. Mbak Kiki ya yang foto. Satu lagi. Sudah 2, tinggal 1 lagi.
1, 2, 3. Sudah selesai. Terima Oke, kasih. Kasih. terima Terima kasih. kasih teman-teman, Pak Kadis matur suwun. Yeay, Edisi terima kasih, bulan terima depan kasih. kita akan Terima kopdar. Iya. Terima kasih. Insya Allah bulan depan kita pertemuan bukan via Zoom, kita akan kopi darat biar ketemu langsung dengan teman-teman pengurus perusahaan yang lainnya. Insya Allah kita agendakan seperti siap, itu. siap. Tunggu undangannya. Terima Siap. kasih. Ya, terima kasih Bu Silvi, teman-teman semuanya, sehat selalu. Wis wae ya, pateni.